Dari generasi PS1 sampai PS5, ada nih nyempil satu konsol PlayStation yang nggak banyak orang tahu. Ukurannya mini banget, nggak lebih besar dari tangan orang dewasa. Controller bisa pakai DS3 atau DS4, dan secara mengejutkan, grafisnya mendekati PS3. Mungkin bisa dibilang PS3 versi mininya. Ini dia konsol PlayStation Vita TV. Saya beli Vita TV ini dari marketplace dengan kondisi second. Sebenarnya ada dua jenis paket yang ditawarkan, ada regular paket dan value paket. Saya pilih yang regular saja karena lebih murah. Bedanya dengan yang value cuma di stick DS3 saja. Hanya value paket yang include DS3 dalam kelengkapan. Nah, untuk yang regular paket ini, kelengkapannya ada unit Vita TV dengan fisik berwarna full putih. Lalu adaptor 5V 2A dengan kabel power, kabel USB to mini USB, kabel HDMI, dan terakhir manual gate dalam bahasa Inggris dan Cina. Regular paket minus controller DS3. Sengaja pilih paket ini karena udah punya DS3-nya sih. Buat kalian yang mau sekalian controller DS3, bisa pilih value paket, tapi secara harga lebih mahal dikit. PS Vita TV punya ukuran yang mini banget, gampang banget digenggam dan bisa dibawa mobile. Bodinya full plastik dengan warna full putih. Walaupun plastik, tapi build quality cukup solid. Bagian atas ada logo PlayStation dengan warna silver. Udah itu aja, sisanya polos putih semua. Bagian bawah ada tulisan Sony dengan nomor model serta serial number unitnya. Kalau produk original, harusnya serial number di unit dan dusnya matching. Nah, ini di bagian depan ada logo Sony dan lampu indikator. Baru bagian belakang dilengkapi dengan banyak port. Ada slot memory card, di mana memory card yang dipakai sama seperti punya PS Vita Portable. Pakai memory card khusus, jadi nggak bisa diganti dengan micro SD biasa. Nah, sebelahnya ada port USB, lalu HDMI out, LAN Ethernet, DC input, dan pojok kiri ada tombol on-off. Sisi kiri ini kosong, tidak ada port apapun. Sedangkan sisi kanan tersedia slot untuk Vita Card atau kaset game PS Vita. Jadi untuk memainkan game butuh kaset game sama seperti PS Vita Portable. Tapi tenang, saat ini Vita TV sudah bisa di CFW. Jadi bisa main game tanpa kaset gamenya langsung. Bisa pakai adapter Vita atau SD to Vita untuk menyimpan banyak file game di micro SD biasa. Usia konsol ini sudah cukup tua. Rilis pertama kali pada November 2013 dan sekarang sudah mencapai 10 tahun. Rilis 2 tahun setelah PS Vita Portable. Dengan harapan konsol ini bisa membawa pengalaman bermain PS Vita di layar TV, layaknya konsol rumahan. Memang pada waktu itu penjualan PS Vita lagi turun-turunnya. Berharap nih Vita TV bisa mengangkat nama serta penjualan konsol portable PS Vita. Secara spesifikasi ini hampir sama seperti PS Vita Portable. Anggap aja ini PS Vita Portable tapi minus layar, touchpad, dan tombol kontrol. Bedanya PS Vita TV dibuat untuk konsol rumahan, jadi butuh display sebagai outputnya. Bukti keseriusan Sony menggarap konsol ini sebagai home console terlihat dari output resolusinya mendukung sampai 1080i. Di mana game dari konsol portable PS Vita mampu ditampilkan ke layar TV lebih besar sampai resolusi 1080i. Tapi sayang, keseriusan Sony tidak mendapat respon positif dari gamer kebanyakan saat itu. Bukannya mendongkrak penjualan PS Vita Portable, tapi membuat penjualan semakin lesu. Selain timing perilisan yang kurang pas, di mana bersamaan dengan rilisnya konsol PS4, ada juga beberapa hal yang membuat PS Vita TV jadi blunder terbesarnya Sony. Mengadaptasi secara mentah-mentah tanpa penyesuaian fitur yang signifikan menjadi salah satu blunder yang dilakukan Sony. Vita TV didesain sedemikian rupa agar sama seperti versi portable-nya. Tampilan antarmuka, mekanisme menu, serta fitur sama persis dengan versi portable. Live area masih menjadi tampilan beranda serta antarmuka, ciri khas dari PlayStation Vita. Beberapa fitur masih dipertahankan, tapi sayang ada fitur yang terpaksa dihilangkan.
seperti GPS, touchscreen, touchpad, dan yang paling penting sensor giroskop. Giroskop serta touchpad sebagai fitur ikonik dari PS Vita justru dihilangkan. Ini berakibat semakin berkurangnya jumlah game PS Vita yang kompatibel dimainkan di Vita TV. Termasuk judul-judul eksklusif yang paling ditunggu gamer PS Vita, seperti Gravity Rush atau Uncharted Golden Abyss. Jangan harap bisa lancar dimainkan di Vita TV ini. Sebab beberapa game PS Vita mengandalkan kontrol giroskop serta touchpad sebagai gameplay utamanya. Ketika dibawa ke layar TV, harusnya banyak penyesuaian yang dilakukan, tapi tidak berhasil diatasi oleh Sony dan terpaksa membuat game-game tadi menjadi tidak kompatibel lagi. Berharap membawa game PS Vita ke layar TV layaknya konsol rumahan, justru membuat banyak game PS Vita kurang kompatibel buat dimainkan. Harusnya beberapa game eksklusif bisa disesuaikan atau diporting khusus untuk Vita TV. Sebagai kompensasi, Vita TV menghadirkan beberapa fitur tambahan, seperti dibekali internal storage 1 GB dan tambahan konektivitas Ethernet LAN yang tidak ada di versi portable. Dengan adanya internal storage, kita bisa download game secara online, tanpa memory card atau game card PS Vita. Walaupun akhirnya, internal storage ini tidak terlalu berpengaruh, sebab ukuran game PS Vita itu termasuk besar. Sekelas game eksklusif ukurannya bisa di atas 2 GB. Jadi mau nggak mau butuh tambahan memory card lagi untuk ekspansi penyimpanan. Untungnya saat ini Vita TV sudah bisa dioprek alias CFW. Dengan CFW kita bisa ekspansi penyimpanan pakai micro SD biasa. Tidak harus pakai memory card asli PS Vita. Pakai adapter SD to Vita, micro SD biasa bisa terbaca di konsol Vita TV. File CFW sampai file game bisa kita install melalui SD to Vita ini. Dengan CFW, game yang sebelumnya tidak kompatibel bisa diinstal di Vita TV ini, seperti game Uncharted Golden Abyss. Butuh beberapa oprek sana-sini dan akhirnya game bisa dijalankan dengan penyesuaian kontrol touchscreen maupun touchpad. Tekan tombol L3 untuk memunculkan kursor touchscreen, sedangkan untuk touchpad tekan tombol R3. Fungsi tombol L3 ini untuk memunculkan kursor touchscreen, sedangkan untuk touchpad tekan tombol R3. Walaupun pada akhirnya fitur ini tidak terlalu membantu dalam game, yang berakibat game tidak bisa dimainkan sampai selesai. Apalagi game yang butuh sensor giroskop, yang sampai saat ini belum ada solusinya. Tapi untuk game lainnya yang tidak butuh touchscreen, touchpad, atau giroskop, bisa dimainkan sampai tamat di konsol Vita TV ini. Satu hal yang paling dinotis dari konsol ini adalah dukungan grafisnya. Vita TV ini mendukung output resolusi sampai 1080i. Game portable dengan resolusi 960x544 pixel berhasil ditampilkan ke layar yang lebih besar dengan upscaler sampai 1080i. Beberapa game tampil dengan grafis lebih ciamik di layar TV dibanding versi portable-nya. Inilah yang membuat grafis Vita TV tampil lebih menonjol dibanding versi Vita Portable, bahkan menyaingi konsol PSP serta PS2. Bisa dibilang grafisnya mendekati lah ke konsol PS3. Walaupun ya nggak terlalu dekat juga sih, tapi lumayan dibandingkan PSP serta PS2. Apalagi untuk game yang masih berbasis 2 dimensi. Grafisnya tampil secara lebih cantik di konsol Vita TV ini. Berbeda dengan game berat yang 3 dimensi, di mana beberapa game justru terlihat pecah jika diset ke resolusi 1080i. Ini disebabkan kurangnya dukungan anti-aliasing pada sistem Vita TV. Pada mode CFW kita bisa memaksimalkan seluruh potensi dari Vita TV ini, seperti install aplikasi untuk main game retro. RetroArch dengan mudah bisa kita install di konsol ini. Dengan adanya RetroArch memungkinkan untuk main game retro generasi 8-bit sampai 16-bit. Selain itu, Vita TV pada dasarnya mendukung backward compatibility, di mana bisa memainkan game PlayStation generasi sebelumnya, seperti game PS1 dan PSP. Bisa install aplikasi Adrenaline sebagai launcher game untuk PSP atau PS1. Kualitas grafis PSP cukup lumayan, terlihat tidak terlalu pecah jika diset ke 1080i di layar TV.
Berbeda dengan game PS1 yang mentok di resolusi 720, itu pun gambar terlihat pecah dan tidak bisa full screen. Tapi lumayanlah, bisa nostalgia game-game jadul di konsol Vita TV ini. Pada akhirnya, konsol ini tidak lebih menonjol dibanding PS Vita Portable. Bukannya membantu meningkatkan penjualan Vita Portable, malah penjualan semakin merosot. Terlihat Vita TV ini dibuat secara terburu-buru. Banyak fitur yang serba nanggung yang harusnya butuh pengembangan lebih lanjut. Seperti dibuatnya game khusus atau portingan dari Vita Portable ke Vita TV. Sebab banyak game eksklusif yang justru tidak kompatibel di versi Vita TV. Berharap bisa mainkan game PS Vita di layar TV, tapi malah banyak game favorit yang tidak kompatibel. Inilah yang jadi alasan buat pikir 2 kali beli konsol ini. Dan pada akhirnya PS Vita Portable tetap jadi konsol paling layak buat main game PS Vita. Oke boys, itu tadi opini saya soal konsol PS Vita TV ini. Kalau kalian ada pendapat lain, boleh aja share di komen ya. Oke boys, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.